saya akan menjelaskan mengenai kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jenis kompensasi dapat berupa gaji, upah, tunjangan, ataupun intensif seperti bonus. Jadi, kompensasi adalah hubungan tukar-menukar antara karyawan dengan perusahaan. Karyawan menukar tenaganya dengan penghargaan yang disediakan oleh perusahaan. Kompensasi merupakan sebuah komponen penting dalam hubungan dengan karyawan. Kompensasi dapat meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan intensif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Memenuhi tujuan kompensasi, perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi seperti berikut. Tahap pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah di pasar kerja. Tahap ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan tentu menimbulkan dampak positif yang mampu memberikan keuntungan, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Nah, berikut ini dampak positif yang bisa dirasakan perusahaan atau organisasi dapatkan. Yang pertama, membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik juga bagi para pencari pekerja yang berkualitas. Yang ketiga, citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan pekerja berkualitas. Yang kelima, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Tujuan perusahaan adalah mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas untuk bisa tetap bekerja. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi lain. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah menjamin terpenuhinya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Tujuan yang satu ini dimaksudkan jika sebuah perusahaan merencanakan atau mengadakan program kompensasi yang rasional, maka akan membantu perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada, di setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitif yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Jadi, pengadaan administrasi ini dalam sebuah perusahaan juga bertujuan untuk memenuhi administrasi legalitas. Yang keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Tujuan yang diharapkan perusahaan dari adanya kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan adalah karyawan dapat memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Jadi dapat disimpulkan, kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaan akibat balas jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut, serta akan mendorong semangat